Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas pernikahan dua Miss, yaitu Miss Grand Puerto Rico Fabiola Valentin dan Miss Grand Argentina 2020 yaitu Mariana Varela. Ya, mereka meresmikan hubungan mereka atau pernikahan mereka tepat pada tanggal 28 Oktober 2022 yang baru lalu. Ya, dan keduanya merupakan lulusan dari acara Miss Grand International 2020. Ya. Nah, kemudian Fabiola Crystal Valentin Gonzalez dan Mariana Jessica Farrell bertemu. Ya, kedua Miss ini bertemu dalam ajang Miss Grand International 2020 yang digelar di Thailand. Ya, Fabiola dan Mariana keduanya masuk dalam 10 besar. Bersandingan dengan kontestan asal Malaysia, Republik Ceko, dan Thailand dan lain sebagainya. Ya, kemudian akhirnya mereka meresmikan pernikahan mereka pada tanggal 28 Oktober 2022 ya, bulan yang lalu. Pernikahan sejenis terjadi lagi kali ini wanita dengan wanita alias pasangan lesbian. Tetapi pernahkah kita bertanya kenapa sehingga seseorang itu bisa terjerumus di dalam LGBT? Saya menemukan ada setidaknya 4 alasan mendasar kenapa seseorang akhirnya terjerumus ke dalam LGBT. Yang pertama adalah faktor ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan ketika masa kecilnya. Kehadiran figur ayah dalam masa kecil seseorang itu sangat penting sekali. Ya, ketika itu tidak terjadi, seorang ayah yang tidak hadir dalam kehidupan masa kecil seseorang karena alasan apapun, entah karena perceraian, entah karena meninggal, entah karena tidak bertanggung jawab, ya, maka itu akan menimbulkan suatu pencarian dalam sosok anak-anak ini, pencarian akan figur ayah, dan ketika tidak ditemukan pada masa kecil itu, maka pada masa remaja atau ketika dewasa, dia akan mencari figur itu pada orang lain. Katakanlah seorang anak laki-laki, karena dia tidak mendapatkan sentuhan, belayan, gendongan daripada sang ayah pada masa kecil, kemudian ketika dia beranjak remaja, kebutuhan emosional dan psikologis itu tidak terpenuhi, maka dia akan mencarinya pada sosok pria juga. Pria yang kelihatan mungkin gagah, ya, yang dia anggap bisa mengcover dia karena dia tidak temukan dari ayahnya. Disinilah biasanya awal mula terjadinya penyimpangan seksual. Begitu juga dengan anak perempuan yang tidak mendapatkan belayan, sentuhan, kasih sayang dari ayah. Maka dia kehilangan sosok ayah itu seperti apa. Dia akan cari pada figur pria, atau karena tidak ada figur itu dalam diri dia sehingga dia tidak punya gambaran seperti apa ayah itu, maka ketika dia mulai membangun hubungan percintaan, dia akan lebih interest pada yang sejenis. Ya, dan poin pertama ini adalah penyumbang terbesar penyebab kenapa seseorang bisa terjerumus dalam LGBT. Nah, yang kedua, saudaraku, adalah faktor pelecehan seksual yang pernah dialami pada masa kecil oleh seorang anak laki-laki, ya, yang mengalami pelecehan seksual dari laki-laki dewasa, dari orang-orang circle terdekatnya, entah itu ayahnya sendiri kah, atau siapalah circle terdekat. Begitu juga dengan seorang anak perempuan yang pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kecil oleh circle terdekatnya. Itu sangat potensi besar untuk dia mengulanginya di masa yang akan datang, ya, menjadi predator, ya, dan akhirnya dia terjerumus. Ya, jadi mengalami pelecehan seksual pada masa kecil kalau tidak disembuhkan dan tidak dipulihkan, tidak dikonseling, itu berpotensi besar menjerumuskan ya anak itu ketika remaja dewasa ke dalam lingkaran LGBT. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mungkin pernah dikecewakan oleh kekasih. Seorang pria yang pacaran dengan seorang wanita kemudian diputusin sama yang cewek.
Bisa saja dia kecewa dan dia pahit hati sama wanita itu, sehingga akhirnya kemudian dia lebih tertarik pada yang sejenis. Begitu juga dengan seorang wanita yang diputusin sama si pria. Ya, kemudian dia sakit hati dan dia katakan semua laki-laki itu sama, maka dia bersumpah tidak akan lagi jatuh cinta pada laki-laki, dan akhirnya di situ awalnya dia mulai interest sama yang sejenis. Jadi hati-hati waktu Anda kecewa ketika diputusin. Ingat, dunia belum kiamat, dunia tidak selebar daun kelor. Jangan salah membuat putusan dan pilihan saat Anda lagi kecewa atau lagi pahit hati. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah faktor penolakan sejak dalam kandungan. Ya, kadang-kadang orang tua mengharapkan misalnya mereka pengen punya anak laki-laki, atau yang lahir adalah perempuan, maka mereka memperlakukan anak ini selayaknya anak laki-laki. Sehingga anak ini bertumbuh jadi tomboy, dia merasa bahwa dirinya adalah laki-laki padahal perempuan. Ketika dia jatuh cinta pada perempuan. Ya, karena dia merasa dirinya laki-laki, diperlakukan seperti laki-laki padahal dia perempuan juga. Di sini terjadi penyimpangan. Begitu juga dengan seorang atau keluarga yang mengharapkan lahir anak perempuan atau laki-laki. Lalu mereka memperlakukan anak ini layaknya perempuan, diajak masak-masak, semua yang feminim dilakukannya. Ketika dia bertumbuh dan ketika memasuki area saatnya dia jatuh cinta, maka dia merasa dirinya ini perempuan padahal dia laki-laki. Maka dia akan lebih interest sama yang maskulin, yang macho, pria. Di sini juga terjadilah kejatuhan dalam LGBT. Ya, karena itu kita tidak boleh mudah menjudge. Karena itu kita berdoa supaya kaum LGBT ini masih ada harapan. Satu, kalau menyadari bahwa itu dosa dan mau bertobat datang kepada Yesus dan minta ampun kepada Tuhan Yesus, maka darah Yesus cukup untuk menyucikan, mengampuni dan melepaskan seseorang dari dosa LGBT, penyimpangan seksual yang di mata Tuhan adalah kekejian. Ya, dan ada hukuman yang dahsyat. Ada pengampunan ketika seseorang datang merendahkan hati, mengakui dosanya dan berkata, aku berdosa. Maka firman Tuhan katakan bahwa dosamu walaupun merah seperti kermizi, walaupun kelam seperti apa, ya, tetapi Yesus sanggup menyucikannya menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Nah, karena itu bagi saudara yang terlibat atau terjerumus dalam circle ini dan ingin lepas, datanglah pada Tuhan Yesus, akui, minta ampun dan tinggalkan. Ya, kemudian maafkan orang-orang yang sudah melecehkan saudara masa kecil. Ampuni papa saudara yang tidak memperhatikan saudara, tidak memberikan belayan, kasih sayang pada saudara masa kecil. Ingat bahwa Yesus adalah Bapa yang sempurna. Walaupun Bapa jasmani gagal memberikan kebutuhan psikologis dan emosional saudara, ada Bapa di sorga yang sanggup memenuhi kebutuhan psikologis emosional saudara. Asal saudara buka hati dan terima Yesus dalam hidup saudara, maka dia adalah Bapa segala Bapa yang menyembuhkan luka-luka batinmu, memulihkan hidupmu, membawa hidupmu kepada apa yang harusnya engkau jalani dalam hidupmu. Bahwa kalau engkau laki-laki, maka Tuhan yang merancangkan engkau sebagai laki-laki supaya kemudian suatu saat menikah dengan seorang perempuan. Kalau engkau perempuan, Tuhanlah yang menetapkan engkau terlahir sebagai perempuan. Dan dia ingin supaya kemudian suatu saat juga engkau menikah dengan seorang laki-laki dan mempermuliakan nama Tuhan dengan tubuhmu dan seluruh aspek kehidupanmu. Semoga video ini bermanfaat. Bila Anda membutuhkan konseling atau tanya jawab, Anda bisa berkomentar di sini. God bless.